Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, kita sudah baca Yasin, tahlil, dan kita berharap bacaan ini akan disampaikan oleh Allah kepada para leluhur kita. Amin. Dan berkahnya akan kita rasakan semuanya dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin. Seperti doa yang tadi kita baca ya, itu Masya Allah kalau kita tahu artinya, Masya Allah, luar biasa. Harapan kita hidup di dunia ini hasanah dan di akhirat hasanah. Banyak orang yang lupa ketika ada di dunia dan menganggap dunia ini segalanya, sampai menghalalkan segala cara. Padahal dunia ini sementara, Bapak Ibu. Kalau kita ingin agar kita selalu diingatkan bahwa dunia ini sementara, maka salah satu cara yang paling mudah yaitu sebelum tidur kita wudhu dan berdoa. Jadi jangan sampai kalau kita mau tidur kita nggak wudhu, ya. Wudhu bukan bekasnya sholat isya, tapi wudhu karena niat mau tidur. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan kita wudhu karena niat mau tidur, ya. Jadi ini kita lakukan insya Allah. Kalau kita wudhu yang benar, yang tepat dengan doa, kemudian sebelum tidur kita baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya, dan macam-macam doanya banyak. Kalau kita mau baca semuanya boleh, ya. Nah insya Allah kalau mau tambah lagi kurang mantep misalnya, boleh ditambah dengan sholat sunnah, sholat taubat. Siapa tahu ini adalah tidur terakhir bagi kita, begitu. Nah insya Allah Bapak Ibu adik-adik semuanya, alhamdulillah selamat untuk anak-anak adik-adik semuanya yang khitan tadi pagi, ya. Dan insya Allah salah satu kewajiban sudah tertunaikan, kewajiban mengkhitankan anak, kewajiban untuk berkhitan, karena khitan ini adalah syariat Islam yang dibawa sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi manfaat kesehatannya banyak banget, ya, manfaat mentalnya banyak banget. Saking bermanfaatnya sampai-sampai yang tidak Islam pun berkhitan karena manfaatnya begitu banyak. Nah setelah khitan ini nanti biasanya memasuki masa balik. Balik itu adalah masa di mana seorang anak laki-laki harus sholat, tidak boleh meninggalkan sholat. Begitu ditandai oleh datang bulan bagi yang wanita, kadang-kadang usia sekitar 10 tahunan atau 11, ada juga yang 12 tahun misalnya. Kalau laki-laki mimpi basah, bukan karena ngompol, tapi karena keluar cairan yang kental, dalam biologi disebut sperma. Nah kalau sudah itu biasa. Jadi kita perlu ngobrol sama anak-anak kita, kamu sudah balik belum? Nah gimana Pak tandanya balik? Kalau kamu mimpi bangun tidur kok basah, ya mimpinya inget atau tidak inget nggak masalah, tapi seperti ngompol padahal bukan. Nah kemudian cairannya kental, baunya khusus khas, bukan bau kencing, maka kamu sudah wajib sholat, tidak boleh ditinggal. Meskipun mau sakit, mau apapun, nggak boleh ditinggal. Begitu juga seorang wanita punya anak perempuan kita. Jadi jangan sampai lepas Pak, ngobrol terus sama anak, ya. Jadi jangan terlalu jaim, jaga image. Jadi orang tua kayaknya harus wibawa, harus wah gimana tegas, enggak lah, biasa aja, akrab aja sama anak, ya. Anak juga begitu, kalau kita akrabin, kita sering ajak main kemana misalkan jalan, ya apalagi anaknya udah remaja, ya itu harus jangan sampai hak kita diambil alih oleh HP. Jadi hak kita, kewajiban kita waktu untuk dialog sama anak diambil alih oleh HP, bahaya Pak. Makanya kita harus tahu HP juga, tapi nggak nyontoin. Ya ayahnya main game di pojok sampai berjam-jam, ya nyontoin itu
ya, gitu. Padahal tidak ada game yang bermanfaat, gitu, nggak ada. Ya meskipun mungkin ada perlombaan dan sebagainya, pasti banyak mudaratnya, banyak melupakan. Ya, kalau bisa buat gamenya bukan main gamenya. Gitu. Ya tentu game yang baik, yang bisa memberikan manfaat, gitu ya. Mungkin isinya ya yang tidak melanggar syariat lah, enggak buka-buka baju, ya enggak yang ya apa, yang liberal, yang sekuler, yang begitu kan, itu yang banyak ditemui gitu. Jadi ini keprihatinan kita hati-hati semuanya, berdoa jangan sampai hak kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu dirampas oleh HP. Kalau perlu dimatikan wifi-nya gitu ya. Ada jam-jam khusus untuk lihat HP. Jangan sampai anak kita nggak tidur malam melototin HP dan kita diem. Itu bahaya, Pak. Ini yang selama ini nganggap itu biasa, itu bahaya. Diingetin, kalau dia udah gede dewasa diingetin. Kalau masih anak-anak harus ya dipaksa. Ya, harusnya gede udah sadar. Itu. Nah, itu kalau zaman kita mungkin ya bapak-bapak nggak ada itu HP itu. Jadi kalau mau belajar susah harus ke perpustakaan. Sekarang bisa cari perpustakaan digital di HP. Tapi nyarinya paling 5 menit 10 menit, setelah itu udah lupa lagi, game lagi, pelisir lagi, gitu kan. Ya, sampai kadang-kadang dipanggil asik suruh makan, asik masih dengan HP-nya. Itu bermasalah. Dan ini udah banyak, Pak. Buktinya itu tentara Israel tuh. Tentara Israel tuh banyak yang stres. Ya, karena diserang sama netizen atau apa istilahnya. Orang Indonesia yang anak-anak muda juga yang nyerang medsosnya tentara Israel. Karena mereka ya suka joget tentara, ya suka main medsos. Akhirnya medsosnya diserang, stres dia. Diserang, dikata-katain, kemudian video-video yang jelek-jelek ya dikirim pocong dari Indonesia. Kirim yang aneh-aneh gitu ya. Ya diserang karena menjatuhkan mental. Ya mereka udah banyak yang stres, Pak. Itu, Masya Allah. Jangan sampai anak-anak kita jadi seperti mereka, dengan alat yang canggih tapi kalah. Itu mentalnya, beraninya sama anak-anak kecil, ibu hamil, orang tua. Ya, Masya Allah, na'udzubillah. Maka malam ini pun kita doakan agar saudara-saudara kita yang Palestina, Pak, dijaga sama Allah, dikasih kesabaran. Kayaknya kalau kita yang diuji begitu nggak kuat deh ya, berat gitu ya. Ya rumah dihancurkan, orang dibunuh di depan mata, kadang diperkosa, naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Ini betul-betul kejam. Ya semoga Allah segera tolong, segera diselesaikan. Nah, berikutnya terakhir Bapak Ibu, mohon ya, mungkin dulu udah pernah saya sampaikan kembali ya. Waktu itu di rumahnya Kianer ya kalau nggak salah, itu bahwa kita punya aplikasi yang bagus, Pak. Kalau zaman Nur Yakin sudah punya semua, Pak ya, sudah nyimpen ya. Ya aplikasinya adalah potret pribadi dan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan di download di Play Store tuh. Kalau HP yang umum bisa, ya nggak bisa kadang HP apa itu namanya tuh, ada yang apa itu saya lupa tuh namanya. Tapi rata-rata bisa di Play Store ya. Potret pribadi dan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin tahu Nabi Muhammad seperti apa, di aplikasi itu. Bukan hanya video, tapi itu aplikasi seperti hadis-hadisnya tentang Nabi Muhammad, literaturnya, Masya Allah. Tuh, jadi kita baca itu kayak bertemu Nabi. Ya. Jadi perbanyak baca itu. Ya, potret pribadi dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu nanti itu menjadi dasar atau menjadi alasan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang khitan, anak-anak yang dikhitan itu harusnya semakin dekat dengan Nabi Muhammad, semakin dekat. Ya, jadi kalau ditanya, Pak, kenapa sih aku khitan? Nah, Nabi Muhammad itu khitan, maka kamu harus khitan. Itu jawabannya. Kenapa sih Pak Nabi Muhammad itu khitan? Karena diperintahkan oleh Allah. Dan ternyata khitan itu banyak
manfaat kesehatannya, bukan hanya manfaat syariat gugur kewajiban, tapi manfaat kesehatan. Banyak penyakit yang akan terhindar kalau anak itu atau manusia itu berkhitan yang laki-laki. Oh, sampaikan Pak. Kenapa sih? Karena anak laki-laki harus berani. Khitan itu lambang keberanian, simbol keberanian. Laki-laki nggak boleh kayak perempuan, perempuan pun nggak boleh kayak laki-laki. Nah, dan kita yang tahu itu cara mendidik anak kita masing-masing. Ya, jadikan mereka laki-laki seperti laki-laki, jadikan mereka perempuan seperti perempuan. Dekatkan dengan pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak kok film-film tentang Nabi Muhammad, web-web tentang Nabi Muhammad, tentang para sahabat, tentang orang-orang hebat itu. Biar anak-anak kita terinspirasi, tidak nyontoh yang gak jelas, ya, tapi nyontoh yang sudah jelas, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemimpin, seorang ayah, seorang suami, seorang contoh. Dia juga anggota masyarakat. Masya Allah. Jazakumullah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat pada adik-adik yang khitan. Semoga semakin soleh. Ya, keluarganya juga semakin bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan kita yang hadir di sini insya Allah diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.